Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan salam sejahtera untuk kita semua. Raja Ali Haji lahir pada tahun 1809 di Pulau Penyengat. Ia merupakan seorang sejarawan, cendekiawan, dan penulis terkenal dari Kepulauan Riau. Gurindam 12 adalah suatu karya sastra yang dibuat oleh Raja Ali Haji. Gurindam 12 selesai ditulis pada 23 Rajab tahun 1263 Hijriah atau 1846 Masehi. Mahakarya sastra ini terdiri atas 12 pasal yang berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup mulia yang diridhoi Allah. Dan pemirsa, untuk membahas Gurindam 12 secara mendalam, saat ini Anda bersama kami di program Bincang Budaya. Pemirsa, program Bincang Budaya merupakan program yang dihelat oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang menjadi tema kita pada episode kali ini, serta siapa saja narasumber yang hadir pada episode ini. Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Budaya. Baik, terima kasih pemirsa. Sedikit pantun dari saya. Kalau tuan bijak lestari, tentulah tahu falsafah kopi. Kalau berbincang jangan sendiri, saya ditemani dengan Cik Nopi. Ewah, ada pantun tentulah harus dibalas dengan pantun. Sebelum Juli adalah Juni, bulan April kita berhari raya. Perkenalkan saya Noviana Handayani, siap menemani dalam Bincang Budaya. Luar biasa sekali pemirsa. Pada hari ini saya di episode Bincang Budaya ditemani oleh rekan saya Novi. Novi, pada saat ini sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber yang sangat luar biasa dan ganteng-ganteng sekali. Boleh kita perkenalkan Novi? Baik Siska, dari yang paling ujung sekali ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juramadi Esram, SHMT. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nopi, Mbak Siska. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa sekali terlihat dari senyumannya. Amin, amin. Baik pemirsa, narasumber kita yang kedua yang juga sangat luar biasa sekali ada Bapak Hanafi Ekra SAG MPD. Beliau selaku anggota Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semuanya sehat di sini. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah. Tetap semangat Pak. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Selanjutnya Nopi. Tidak kalah penting, yang terakhir ada yang paling tengah ada Datuk Sri Lela Budaya Rida Kalyamsi. Beliau adalah sastrawan yang dikenal dengan karya-karya tulisnya. Sehat Datuk? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sampai hari ini bisa hadir di sini ya Tok ya, bersama kita. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, episode Bincang Budaya kita pada kali ini bertemakan penanaman nilai-nilai budaya melalui Gurindam 12 pada generasi muda saat ini. Dan di mana dalam tema ini kita akan membahas penanaman nilai budaya melalui Gurindam 12 di pasal 7 karya Raja Ali Haji yang diantaranya berisikan nasihat agar orang tua membangun akhlak dan budi pekerti anak-anaknya sejak kecil sebaik mungkin. Dan Novi, mungkin sudah bisa kita mulai. Pertanyaan pertama kita apa nih? Tapi sebelum itu Siska, mungkin kita bisa mendengarkan sedikit penjelasan dari Bapak Juramadi Esram tentang apa sih sebenarnya Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Revi Mas Siska.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, Datuk Rida dan Datuk Anap Ikra. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya juga ingin membalas pantun tadi atau berpantun lah ya. Oke, baik. Sungguh enak air selasi dicampur dengan kue ini. Kami bercakap dengan terima kasih karena telah diundang untuk acara ini. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Untuk kita maklumi bersama, tadi sudah dijelaskan sepintas bahwa Raja Ali Haji ini merupakan tokoh yang sangat multidimensi ya, multidisiplin yang beliau tidak saja ahli di bidang bahasa sastra, tetapi juga di bidang agama dan bahkan di bidang hukum. Sudah banyak karya-karya beliau. Selama ini karya yang sangat fundamental ya, yang dijadikan pelajaran di seluruh sekolah itu adalah tentang Gurindam 12. Dan 12 ini alhamdulillah ini sudah menjadi warisan budaya tak benda tingkat nasional. Dan insya Allah ya kita akan coba berkolaborasi nanti dengan pemerintah Provinsi Riau khususnya akan meningkatkan ini nanti menjadi warisan budaya tak benda tingkat dunia. Jadi kita mohon support dan doa para pemirsa juga ya. Nah, begitu monumentalnya Gurindam 12 ini ya. Kalau kita tanya anak-anak sekolah di seluruh Indonesia pasti tahu dari tentang Gurindam 12 dan mereka pasti tahu itu Raja Ali Haji. Dan ini salah satu kekuatan kita. Oleh karena itu melalui acara hari ini sangat baik sekali. Bagaimana tadi temanya sangat baik, bagaimana kita mengejawantakan Gurindam 12 ini pada generasi muda. Dan 12 pasal ini itu sangat komprehensif. Dia mengatur atau mengajar tentang hubungan manusia kepada Tuhan, manusia kepada manusia, dan manusia kepada alam semesta. Jadi tiga dimensi ini sudah termuat dalam karya Ali Haji ini karena beliau jalan ini setiap karya beliau ini referensinya minimal ada dua, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Bahkan ditambah dengan karya-karya yang lain ya. Ada beberapa karya kadang-kadang dia mengikuti atau mensitir konsep daripada Al-Mawardi, kadang-kadang Al-Ghazali, kadang-kadang Ibnu Khaldun. Jadi banyak pemikir-pemikir Islam itu menjadi referensi Raja Ali Haji. Oleh karena itu kami sangat senang sekali ide daripada TV kita ini untuk bagaimana kita ingin mentransformasikan Gurindam 12 ini di tengah-tengah generasi muda kita. Demikian. Terima kasih. Walaupun singkat Siska, tapi rasanya sudah banyak sekali informasi yang bisa kita terima. Dan Pak Kadis, sesuai dengan tema kita hari ini, tentulah kita lihat generasi muda sekarang bisa kita katakan agak sedikit mengkhawatirkan, terutama orang-orang tua-tua melihatnya anak sekarang kurang sopan dengan guru, kuranglah hormat gitu kan, dengan orang tua kadang ada saja tingkah lakunya yang membuat kita pening kepala gitu kan. Jadi kira-kira ini Pak Kadis, apa yang bisa menjadi diambil oleh anak generasi muda sekarang dari generasi 12, dari Gurindam 12 agar bisa diterapkan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari? Iya, ya, karya Raja Ali Haji ini kan sudah sangat terkenal dan sangat sudah dipelajari di setiap tempat dan di setiap masa. Dia tidak akan lekang kena panas dan tidak akan lapuk kena hujan. Jadi kita berharap ya, melalui karya monumental Raja Ali ini bagaimana kita berupaya mentransformasikan kepada generasi muda. Upaya-upayanya banyak mulai dari sekolah, bahkan sekarang musisi-musisi kita sudah memasukkan dalam nyanyian. Ya. Kalau dalam bacaan malah kalau kita melihat setiap acara selalu diselingi dengan Gurindam dulu. Dan ini menjadi peluang juga bagi para seniman-seniman dan pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Bagaimana misalnya dicairkan dalam baju kaos, ada bacaannya, nanti misalnya dekat pojok-pojok dikasih Gurindam 12. Jadi ini peluang terbuka karena tunjuk ajar Gurindam 12 ini memang untuk semua usia. Tidak hanya anak-anak tetapi juga orang tua. Tapi yang utama tentu anak-anak, karena anak-anak untuk kita bentengi moral anak-anak jangan sampai tercerabut dari akar budaya dan juga nilai agama dan moral daripada yang ada berkembang di dunia Melayu ini. Karena itu mungkin
nanti narasumber yang lain mungkin bisa lebih mengeksplor lagi betul-betul apa, karena dulu tidak salah yang Datuk Ustadz Anapi Ikrar maka sudah keliling Kepri kan, mensosialisasikan ke sekolah-sekolah Gurinda 12 ini. Jadi mudah-mudahan kita bangkitkan lagi, kita revitalisasi lagi ya dengan keberadaan anggota legislatif kita ini, mudah-mudahan memacu kita. Ya mungkin tidak mungkin acara seperti ini bisa berkelanjutan ya, karena ini kan resonansinya atau transmisi daripada media audiovisual kan mudah untuk dipahami. Bisa juga nanti dalam bentuk kartun, dalam bentuk apa, peluang-peluang itu bisa ditangkap lah bagi pihak-pihak yang tentu punya jiwa kreativitas yang tinggi. Termasuk ya tunjuk aja di sekolah itu tetap menjadi yang utama. Pikir demikian. Oke, baik Bapak. Kita beralih ke Pak Hanafi. Pak Hanafi ini terkenal dengan pendidikan karakternya dari lingkungan keluarga. Pak Hanafi, sejauh mana Gurindam 12 dapat memberikan pengaruh dalam pendidikan karakter di keluarga yang sesuai dengan kondisi saat ini, Pak? Ya, sebenarnya ada satu kata kunci di Gurindam 12 di pasal ke-10 atau ke-9. Jika anak muda kuat berguru, maka dengan setan jadi seteru. Biar jangan jadi berkarakter setan, tentu bagusnya berkarakter yang baik. Dia harus banyak berguru. Ya. Nah ini Gurindam 12 ini kan suatu hal yang saling kait mengait. Kalau kita lihat khusus tentang syaitan itu pasal ke-9. Terus juga ada di pasal ke-10 itu tentang keluarga. Dengan ayah hendaklah hormat, dengan ibu, dengan anak janganlah lalai dan sebagainya itu khusus pasal 10 ya. Ini sepertinya dari pasal pertama sampai pasal ke-12 satu hal yang sangat terkait, satu hal yang sangat universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Subhanallah. Ya, kalau kita kaji pasal pertama tentang keimanan, pasal kedua tentang rukun Islam, walaupun ini perlu diperdalam lagi, ya sebenarnya walau membahas Gurindam 12 tak mungkin 1 jam sebenarnya. Ini 1 hari pun tak habis-habis juga. Luar biasa, nilai-nilai yang sangat luar biasa. Cuma bukan hanya sekedar lapas dan hafalan ya, sebaiknya dia menjadi karakter tentu harus dengan proses. Ada contoh tauladan, ada pembiasaan-pembiasaan, ada perlu nasihat, ada perlu hukuman-hukuman kalau perlu memang untuk menerapkan bagaimana nilai-nilai ini menjadi satu karakter yang melekat menjadi sebuah kepribadian, insyaallah. Menurut saya begitu. Jadi Datuk, Pak Hanafi ini dari keluarga itu sebenarnya siapa yang lebih harus berperan untuk mendidik karakter anak-anak? Apakah ibu, apakah ayah? Kalau itu jelas ya, kepala keluarga adalah ayah. Walaupun anak, ya ini ilmu pendidikan dari Tok Reda yang lebih paham tentang itu, anak lebih dekat dengan ibu. Ya, kadang-kadang memang ada di keluarga modern ini anak hilang sosok ibu, anak hilang sosok ayah. Itu banyak terjadi ya. Apalagi kalau terjadi di satu keluarga terjadi broken, ayah kemana, ibu kemana, akhirnya anak tak punya sosok yang harus dia tauladani, maka dia akan mencari sosok-sosok baru. Jadilah penyimpangan-penyimpangan perilaku dan sebagainya itu terjadi. Tapi jika sebenarnya kalau ingin kembali kepada Gurindam 12, terutama selain pasal 7 adalah pasal 10 ya, itu detil Raja Ali Haji menyebutkan, dengan anak janganlah lalai biar dia bisa naik ke tengah balai. Ya. Bagaimana bisa ke tengah balai? Anak itu terhormat, anak itu jadi kebanggaan ya. Kan doa-doa kita adalah jadikanlah anak-anakku ini adalah pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ya, jadi penghias mata dan sebagainya. Itu kan doa-doa kita. Doa-doa ini akan terwujud sewaktu anak itu dari kecil bisa dilatih, dididik dan sebagainya, insyaallah. Amin. Ini terkait penanaman nilai budaya berdasarkan Gurindam 12. Sebaiknya sebelum kita mengamalkan anak-anak kita, orang tuanya harus tahu dulu ya apa isi kandungan Gurindam 12. Bagaimana Nopis? Lanjutkan. Ini makin seru ya bahasan kita. Tadi mungkin masih agak kurang panas setelah 2 narasumber kita memberikan jawabannya agak mulai hangat kita ya. Yang terakhir ini mungkin masih ada Tok Rida. Tok Rida, kita tidak bisa menafikan bahwa akhir-akhir ini
anak-anak kita sangat mengkhawatirkan, kita baca di media sosial, baca di TV, dan akhir-akhir ini dekat dengan kita sendiri, tidak usah kita sebutkan gitu kan. Sebenarnya apa yang kita lewatkan sekarang ini dalam mendidik anak hingga kurang rasa empati, rasa hormat kepada orang tua, dan rasa kasus-kasus bullying di mana-mana, jadi hilang rasa sayang dengan teman. Sebenarnya apa yang kita lewatkan dari mendidik anak-anak kita tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, menurut saya ya, kalau kita membicarakan Gurindam 12 ini, ada satu hal yang selama ini kurang kita perhatikan. Gurindam 12 itu ditulis oleh Raja Hari pada usia muda, pada umur 35 atau 36 tahun. Jadi pada masa itu, pada sekian ratus tahun lalu itu ada anak muda seperti itu. Kenapa anak muda sekarang tak bisa seperti itu? Itu persoalannya kan. Nah, itu kesadaran seperti itu, bahwa dulu pun anak muda itu hebat-hebat. Dan antara lain dibuktikan dengan Gurindam 12. Gurindam 12 ini karya yang melintas zaman. Beratus-ratus tahun, tak apa-apa. Tidak boleh hujan. Ini kesadaran seperti ini yang menurut saya mesti kita sampaikan kepada generasi ada sekarang, bahwa dulu pun seorang Raja Ali Haji dia bisa berkarya seperti itu. Nah, kalau sekarang Gurindam 12 itu tidak terasa berkesan pada anak muda. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwa hakikat dari Gurindam itu adalah tunjuk ajar. Tunjuk ajar moral, tunjuk ajar tentang kehidupan yang lebih baik. Dan tunjuk ajar itu hakikatnya itu mesti diajarkan. Kalau tidak diajarkan, dari mana anak-anak muda itu dapat? Benar. Sekolah lah, kembali ke sekolah. Tak ada waktu orang tua untuk ngajar anak-anak. Tuh, usahakan Gurindam ngajar Al-Quran aja, tak ada waktu kadang-kadang seperti itu. Mana kita mengharapkan sekolah berperan? Memang sekolah sekarang kurikulumnya itu tidak memberi tempat kepada Gurindam untuk diajarkan. Itu adalah urusan Pak Hanapi. Itu urusannya lokal. Segera laksanakan perdagangan lokal itu, supaya itu diajarkan di sekolah. Kalau mengharap kurikulum nasional tak akan dapat, sampai kiamat tak akan ada. Benar. Ini kurikulum lokal. Harus Perda, harus Bupati, harus Gubernur, harus semua yang bertanggung jawab itu komitmen pada itu diajarkan di sekolah. Tunjuk ajar itu tak akan bisa berkesan kalau tak diajarkan di sekolah. Anak-anak tidak tahu. Tidak tahu apa-apa mereka semua. Jangan kita selalu mengatakan anak muda kenapa jahat, anak muda kenapa itu. Kita sendiri sebagai orang tua tak memberi peluang untuk mereka mendapat ajaran lebih baik. Karena itu ubahlah kurikulum lokal itu, ajarkan Gurindam di sana. Seperti kata Pak Jas tadi, bikin baju-baju kaos, ada Gurindam di sana, ada pesan-pesan moral di sana. Ini kota Tanjung Pinang, kota pantun. Di mana ada pantun Tanjung Pinang? Tak ada satu biji pun, tak ada. Apa sama dengan Gurindam? Tanjung Pinang, kota Gurindam. Di mana Gurindam itu sekarang? Tak ada, dah robohkan Tugu Gurindam, tak ada lagi. Jadi kita sendiri yang merusak suasana itu, kita yang sendiri yang merusak generasi muda kita. Kembalilah ke kita sebagai orang tua, perhatikan anak-anak itu. Kembali ke sekolah, menurut saya tak ada tempat lain. Kembali ke sekolah. Kurang memperkenalkan ya toh? Kurang mengajarkan. Ini kan Gurindam nasihat. Nasihat itu tak diajarkan, gimana anak-anak tahu? Tak tahu mereka. Saya kira itulah. Beritahu guru-guru semua. Jadi menjadi PR kita bersama bahwa ya, mestilah. Kalau anak mau mengamalkan Gurindam 12, perkenalkan Gurindam 12, salah satu PR-nya menjadi mata pelajaran di muatan lokal. Iya. Anak jangan main-main HP. Benar. Itu kan beritahu anak-anak. Tapi kalau itu tidak diajarkan, tidak diberitahu, kapan dia tahu bahwa itu berbahaya bagi anak-anak muda? Itu. Karena hakikat Gurindam itu adalah karya sastra klasik yang berupa tunjuk ajar. Nah, tunjuk ajar ini kalau tidak diajarkan, tidak ditunjukkan, di mana anak suruh dia takkan nonton Gurindam situ, dia pasti nonton yang lain-lain kan. Salah kita sendiri. Kita tidak memperluang pada anak kita untuk belajar itu. Kira itu. Luar biasa, jadi menjadi PR kita bersama pemirsa. Oke, baik pemirsa, mohon maaf narasumber kita jeda sesaat, boleh Bapak? Oke, baik. Baik pemirsa, kita jeda sesaat, usai jeda kembali lagi bersama kami di Bincang Budaya. Dua belas
siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal Allah, sungguh dan tegaknya tiada ia menyala. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpercaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudara. Baik pemirsa, kita kembali lagi bersama tiga narasumber kita yang luar biasa. Tadi terakhir Tok Rida sangat berapi-api sekali, dan ketika jeda apinya pun belum padam gitu kan. Jadi kita langsung berikutnya nih masih ke Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, anak-anak muda kita sekarang ini kan nanti yang akan menjadi penerus kita. Insya Allah nanti mereka yang akan menjadi kepala dinas kebudayaan, yang akan menggantikan jadi anggota dewan gitu. Jadi sejauh mana Gurindam 12 ini dapat menjadi tonggak dasar kepemimpinan yang berakhlak, berkarakter dan berbudaya, Pak? Ya, kalau mau dipakai bagus. Raja Ali Haji ini hidup di zaman keemasan kepemimpinan. Bahkan dia menulis buku Samarat Al-Muhimmah, Muqaddimah fi Intizam yang luar biasa kalau dijadikan pedoman, walaupun pemimpin-pemimpin sekarang harus berani merujuk ke itu sebenarnya ya. Bagus memang ada sekolah pemimpinan berdasarkan konsep Raja Ali Haji. Sekian jam misalnya, calon-calon anak-anak muda, karena memang sewaktu anak muda kita bagus, pemimpinan ke depan bagus. Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari adalah pemimpin masa depan. Saya rasa memang mau tidak mau orang Melayu harus berani menambah energi baru. Yuk kita kembali kepada kehebatan masa lalu, dan itu ada contohnya, bukan hanya sekedar tulisan, tapi memang terbentuk dalam pribadi-pribadi yang berkarakter di masa lalu itu. Kalau hari ini kita akan buat mana sih contoh sosok Gurindam 12, mungkin kita bercari siapa sih ya. Mari kita ciptakan pribadi-pribadi hebat ke depan lewat karya-karya Raja Ali. Jadi mungkin kita ini kekurangan role model ya Pak ya. Kalau zaman dulu mungkin kita melihat ada sejarawan-sejarawan Islam, ada budayawan Islam. Sekarang kita nontonnya Captain Marvel, ya gitu ya Pak ya. Mungkin itu yang disebut dengan lost generation. Tapi kita jangan juga pesimis. Kita sudah punya role model hebat yang tinggal kita contoh.
Di sisi agama kita punya Quran, ada sunnah. Ada di sisi budaya kita punya luar biasa. Raja Ali Haji telah mewariskan suatu karya-karya, tinggal kita ambil saja. Mau kita ambil atau tidak? Kita bedah, kita jadikan, kalau perlu training kan anak-anak muda kita, sehingga dia memahami satu persatu dari pasal per pasal dari Gurindam 12 ini, insya Allah. Menurut saya begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hanafi. Kita kembali ke Tok Rida. Tok Rida, di segmen sebelumnya Datuk menyampaikan mungkin untuk lebih memperkenalkan Gurindam 12, mungkin ada baiknya bahwa kalau Gurindam 12 menjadi mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Itu untuk di sekolah, Datuk. Tapi untuk di rumah sendiri, orang tua pun juga mungkin ada orang tua yang tidak mengenal apa itu Gurindam 12, hanya tahu tanpa mengenal maknanya. Itu gimana Datuk menyikapinya? Iya, itu harus ada kesadaran kultural tentang pentingnya Gurindam 12 itu sebagai bahan untuk tunjuk ajar. Itu sebagai model, sebagai apa. Dan kita mencari mediumnya, mencari caranya. Anak-anak sekarang mungkin tidak bisa teks oriented gitu. Kita tidak pas tadi membaca. Kita harus mencari model-model cara-cara menyebarkan petunjuk ajar itu ke dalam model-model sekolah itu. Sebagai contoh saja sekarang. Anda pikir dari mana datangnya cara baca Gurindam? Memang itu zaman Raja Haji begitu baca Gurindamnya? Kan tidak. Itu ada proses, ada perubahan-perubahan itu. Jadi sejak dulu sudah ada proses bagaimana Gurindam itu diajarkan. Atau diciptakan dulu dia mungkin hanya dibaca sebagai suatu bacaan biasa di depan para pembesar negeri, para ganu. Tapi belakang ini ada boleh sebagai syairnya, ada apa. Nah itu medium, cara menyampaikan. Jadi kita harus kreatif. Guru-guru yang mau ngajarkan itu harus kreatif, tahu cara bagaimana Gurindam itu disampaikan. Orang tua di rumah juga tahu bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anaknya yang pada generasi milenial sekarang ini. Jadi selalu berubah seperti itu. Yang perlu ada itu kesadaran bahwa Gurindam 12 itu adalah tunjuk ajar yang utuh, lengkap sepanjang zaman. Ini bacalah Gurindam 12 pasal ini. Dari zaman apapun sampai sekarang semuanya itu lengkap, cocok. Kita baca 7 ini, bayangkan 7 ini tulis berapa ratus tahun lalu. Itu cocok untuk anak-anak sekarang ini. Pada kita masa sekarang ini. Jadi karya ini utuh, karya ini melintas zaman, karya ini update sampai sekarang ini. Dan tinggal bagaimana kita menyampaikan. Cara menyampaikannya ya, Tok ya. Ya, menyampaikan modelnya, mediumnya, cara seperti itu. Nah itu yang diperlukan. Proses itu ada, cuman kita pada sekarang melupakan hal-hal itu. Mungkin kita disibukkan sebagai kerja yang lain. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya sejak dulu ada proses bagaimana Gurindam itu sampai kepada publik. Sekarang ini mungkin saya pernah suatu kali bicara di depan tokoh-tokoh masa bilang di Iran itu ada tradisi mas kawin itu buku puisi. Nah sekarang kenapa tak mas kawin di antara mas kawin itu ada buku Gurindam? Para pemantun tidak hanya berpantun, tapi Gurindam juga pakai Gurindam sebagai tutur ajar untuk para pengantin. Dibacakan sekali Tok ya. Dibacakan bahasa 1 penggal 2 penggal di situ, dikasih di dalam selain Al-Quran sebagai mas kawin ada buku Gurindam 12 di situ. Bagaimana cara memasarkan kalau kontennya asal usulnya tidak ada sampai kepada masyarakat, kepada anak-anak muda? Kita mau menyalahkan siapa? Kita tidak kreatif dalam menemukan cara-cara untuk memasarkan Gurindam itu. Nah itu diperlukan sekarang. Cobalah mungkin lembaga adat pasti ada kebetulan ada Pak Kadis ini kan ketua lembaga adat. Cobalah bikin peraturan atau himbauan semua pengantin itu mas kawinnya di antara Al-Quran itu ada buku Gurindam 12 wajib. Jadi kupinangkau dengan Gurindam 12. Dan para pemantun itu atau pemantun saja. Coba juga baca Gurindam itu. Bagaimana cara sampai ajaran moral itu kalau kita terlakukan itu kepada masyarakat, kepada publik kita. Saya kira itu lakukan. Harus cari cara, modelnya sesuai dengan zamannya seperti itu. Tapi serius Pak Kades, soal mas kawin tadi, pelengkap mas kawin itu di Iran ada. Yang besar dia itu. Atau mungkin Tok saat ini bimbingan pranikah itu Tok disampaikan Gurindam 12 Tok. Boleh apa saja, itu buku. Di Iran ini serius benar ini. Bahwa di Iran itu ada satu penyair besar, tak sah kawin itu kalau tak pakai buku puisi itu untuk pengantinnya. Jadi semua pengantin itu harus tahu buku puisi itu Gurindam juga sama. Dan mungkin itu juga yang menginspirasikan Raja Ali Haji menulis buku Gurindam seperti itu. Dan ada proses sejarah, proses kultural, proses bagaimana cara menyampaikan pesan moral itu kepada masyarakat yang sudah berubah seperti ini. Itu harus caranya seperti itu.
lebih sering mensosialisasikan Gurindam Ya, 12, bahkan selain lebih buat memasukkan peraturan muatan itu. selain memasukkan muatan lokal dalam ajaran sekolah, Oke. untuk Gurindam juga kita harus ada gerakan-gerakan massal, gerakan masif bagaimana memasakkan Gurindam 12. Cocok tuh dengan Merdeka Belajar ini, cocok tuh tuh. Ya, iya merdeka, yang merdeka yang tidak suara, merdeka yang ada manfaatnya, mereka yang ada visi idealnya untuk masyarakat generasi muda yang akan datang. Seperti itu. Luar biasa sekali, semangat kali Dato. Baik, terima kasih Tuk. Benar sekali rasanya apa yang dikatakan oleh Tok Rida tadi, bahwa kita sekarang ini harus mencari cara yang sesuai dengan zamannya sekarang, bagaimana mendiseminasikan Gurindam 12 kepada anak muda zaman sekarang. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan berikutnya untuk Bapak Kepala Dinas kita ini. Jika diterapkan dalam kehidupan bermedia sosial nih Pak, mampukah Gurindam 12 ini membentuk karakter yang santun dan beradab, khususnya bagi generasi muda di Kepri agar menjadi contoh netizen yang budiman Pak? Iya, saya sangat setuju sekali. Sekarang ini ya, saya ini baru belajar juga jadi TikToker ini kan. Dari media sosial sekarang yang paling cepat keterkenalan tuh TikTok ini. Orang dari antah berantau tahu tuh diundang di TV. Benar sekali Ya. Pak. Kalau sana kita punya di daerah Melayu banyak orang kreatif. Ya kan mungkin kawan-kawan kita yang di kawan-kawan wartawan ini bisa aja satu hari misalnya dia TikTok tentang satu pasal. Nah, nanti misalnya dibuat dalam bentuk dialog sama anak-anak, suruh anak-anak tuh nanti dia hafal atau dia baca. Kan kalau ini nanti kalau kita buat menarik dijadikan salah satu konten, kan mungkin tidak mungkin ini menjadi terkenal. Karena Akan menjadi global ya Pak ya? Jadi ide buat diri sendiri. Sempat kita Gurindamnya, mungkin Mbak Opi atau Mbak Siska bisa mulai atau sama-sama kita nanti mulai gitu kan. Jadi ide buat diri sendiri Itu nih yang Pak. pertama, ya karena media sosial kita tidak bisa meninggalkan yang apa yang lagi in saat itu. Memang sekarang lagi dunianya media sosial. Ya kita aja, jangan orang kita yang sudah tua ini bangun tidur kita mesti buka HP dulu. Ada tak pesan-pesan dari kawan, dari semua siapa di situ, kita melihat perkembangan itu kan. Dan secara struktur, insya Allah nih kita di Dinas Kebudayaan sekarang sudah mempersiapkan ranperda pemajuan kebudayaan. Jadi di situ nanti mudah-mudahan tahun depan nih Ustadz Ana Pekra, mudah-mudahan kita bisa sahkan tahun depan di DPD Provinsi. Tengah kesibukan tahun politik ini mudah-mudahan diprioritaskan. Mungkin kita sudah bisa buatkan itu sebagai kewajiban sebagai muatan lokal tadi itu. Muatan lokal ini belum ada titik tekannya karena sekarang tergantung sekolah. Kami pernah kemarin misalnya dari SMA 2 minta dari 10 sampai 10 orang minta dari Lembaga Mulai Kota Tanjung Pinang untuk tunjuk ajar masalah perkawinan. Jadi bagi untuk 10 kelas itu. Di situlah. Jadi tergantung inisiatif dan kreativitas sekolah. Kalau yang Gurindam 12 ini kemungkinan sekolah-sekolah sudah tahu. Cuma tadi kata Mbak Opi mungkin diseminasinya itu perlu intens dan mudah-mudahan media sosial ini sekarang memang salah satu senjata yang ampuh bagi kita untuk mensosialisasikan untuk mengembangkan ya nilai-nilai yang terkandung di dalam Gurindam 12 itu. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi hasrat atau keinginan kita bersama. Mudah-mudahan dengan itu Gurindam 12 yang selama ini ya hanya dibaca di tempat-tempat tertentu, karena media sosial ini orang tahu, nanti orang di Amerika juga sudah tahu juga. Aku udah tahu orang-orang Indonesia yang di mana-mana kayak pantun. Pantun karena sudah menjadi warisan budaya dunia, itu di kementerian-kementerian terutama ketika kebudayaan itu di awal sambutan wajib berpantun. Bahkan banyak menteri sekarang sudah suka berpantun. Beberapa menteri kita lihat di Jakarta kan, baik di legislatif maupun di acara-acara tertentu banyak orang dimulai dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Kalau kita sudah mulai dengan Gurindam, saya ingat dulu yang Gurindam suka Gurindam ini Pak Sani dulu. Gubernur kita almarhum Pak Sani itu selalu dia mensitir Gurindam 12 dalam setiap sambutan dia. Nah, jadi ini mungkin bisa diteruskan juga lah ke kawan-kawan seperti Pak Ana Pekra kan. Tiap kali diawali dengan Gurindam 12 ya sesuai dengan yang sesuai saat itu. Itu yang kita baca. Sekarang satu di sini tadi ya. Apabila mendengar akan aduan harus membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Ini sekarang banyak pembisik. Cocok Pak, cocok Aduan Pak. di pembisik. Kalau pemimpin kupingnya tipis,
apapun dibisik oleh temannya atau orang dekat dia langsung percaya, kan repot. Tidak tabayun dulu ya Pak ya? Dia harus cemburuan, artinya harus curiga dulu, harus seleksi, disaring dulu sebelum dia percaya atau tidak. Kalau kita percaya mentah-mentah, kan bisa aja. Nanti misalnya Tok Anapi tak suka sama, dia bilang Tok Reda itu Pak Esram itu tak betul. Tok Reda langsung suspek, memang tak betul lah Esramnya. Tapi kalau Tok Reda cemburuan, dia selidiki dulu betul tak. Takut Pak Napil kan lagi marah sama saya kan. Orang kalau marah semua jelek-jelek keluar kan. Tapi kalau orang suka jelek pun jadi baik. Ya seperti inilah. Nilai-nilai ini yang perlu kita ceritakan. Ini hanya berupa kata-kata. Kita yang menerjemahkan di tengah. Kadang-kadang anak-anak pun dia tak tahu, dia yang baca aja. Tapi kita Tidak tahu maknanya ya Pak? Iya, maknanya kita yang menyampaikan sehingga anak-anak juga bisa paham. Pikir demikian. Baik pemirsa dan Siska juga narasumber, kita jeda sesaat. Setelah ini kita tetap kembali di Bincang Budaya. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Jangan durhaka supaya Allah tidaklah murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri dan gundi janganlah apa supaya kemaluan jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapir. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah jadi kepala buang perangai yang celah. Hendaklah memegang amanah, buanglah hianat. Hendak marah dahulukan hujan. Hendak dimalui jangan melalui. Hendak ramai murahkan perangai. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tandalah jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tandalah raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cinta.
selalulah nyata kepada hati yang tidak buta, kepada hati yang tidak buta, yang tidak buta, yang tidak buta. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Bincang Budaya. Dan masih dengan tema kami penanaman nilai-nilai budaya melalui Gurindam 12 pada generasi muda saat ini. Baik, terima kasih para narasumber. Bapak-bapak masih semangat, Pak? Datuk masih oke toh? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya tadi sudah kita berbicara pendapat Bapak dan Datuk bagaimana penerapan Gurindam 12 kepada anak-anak kita di rumah. Dan sekarang saatnya berbicara langkah konkretnya. Langkah nyata apa yang dapat kita lakukan agar Gurindam 12 dapat menjadi nilai-nilai dasar dalam membentuk karakter generasi muda? Mungkin pandangannya berbeda-beda. Kita mulai dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih. Menurut saya, yang pertama harus ada komitmen bersama. Ya. Komitmen bersama dari top leader sampai ke tenaga pendidik, ya, baik tenaga pendidik tingkat dasar maupun menengah, bahkan pendidikan tinggi, dan seluruh tokoh-tokoh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budaya, tokoh agama, semua punya komitmen untuk menyebarluaskan, mendiseminasikan Gurindam 12 ini. Tadi Tok Rida sudah katakan, tahun seperti itu di tengah fasilitas yang sangat minim. Kita bisa bangga di Pulau Penyengat waktu itu, Raja Al Haji menulis, belum ada listrik waktu itu mungkin ya, mungkin masih pakai pelita, dia menulis dengan kata-kata yang seperti itu. Kita sekarang internet sudah ada, mungkin satu bait kita tak mampu. Nah, tugas kita hanya meneruskan, menyampaikan. Kalau kita tidak punya komitmen, susah juga. Ya, jadi harapan kita, ya baik itu di legislatif, di eksekutif, di kami mudah-mudahan nanti penekanan kita salah satunya di Perda Pendidikan Kebudayaan itu adalah wajib dalam pendidikan kebudayaan itu untuk masalah lokalnya wajib membahas masalah karakter Raja Ali Haji, ya, tentang pantun, mungkin tentang perkawinan Melayu itu harus kita bunyikan, itu wajib ada di sekolah dari sekolah dasar sampai di perguruan tinggi. Dan bila perlu ada misalnya lomba pensarahan, misalnya tingkat SMA, lomba membuat nilai-nilai yang terkandung pada Gurindam 12. Ada inovasinya ya Pak, diinovasikan inovasi, ya. Jadi anak-anak terpacu deh kan, dia akan nilai-nilai apa? Ada nilai moral, nilai agama, nilai keindahan, mungkin nilai sosial, semua banyak nilai di situ. Tinggal macam mana dia kita menggali. Kan? Dia sudah katakan tadi kan banyak nilai-nilai terkandung di situ. Yang utama tentu nilai moral dan nilai agama, ini yang menjadi tunjuk ajar kita. Karena itu ya memang menerapkannya ini harus ada keinginan bersama dan harus melalui jalur-jalur formal juga, melalui sekolah, kita juga melalui jalur informal. Seperti inilah mungkin di televisi mungkin setiap beberapa jam sekali dibunyikan. Ya. Yang kita tahu kan kayak Oman itu kan, Raja Abdurrahman kan selalu masuk di radio, di TV, suara dia ataupun audio visual ketika beliau membaca. Cuma selama ini hanya sekedar membaca, tapi belum sampai menggali nilai-nilainya itu. Mudah-mudahan dengan segala media yang ada kita manfaatkan, terutama media sosial sekarang ini, karena tiap hari sekarang kan agak aneh, tanpa waktu kita buka medsos itu di TikTok, yang viral itu langsung masuk deh, tanpa kita minta. FYP namanya Pak. Iya, dia langsung ada di beranda kita tuh. Bayangkanlah kalau Gurindam 12 ini anak adik-adik kita ya, yang lucu-lucu membaca atau diskusi tentang Gurindam 12 itu, tahu-tahu masuk. Kan sekarang medsos ini kan juga menghasilkan uang kan, ya, sudah sangat populer, terkenal, dapat uang lagi, nilai-nilainya
Green 12 akan tersebar lagi. Sekali kayuh ya Pak ya. Nah, seperti ini tentu saya katakan tadi, komitmen bersama itu. Baik itu eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder. Bagaimana kita punya keinginan bersama untuk menjadi Green 12 ini, termasuk budaya-budaya mulia yang lain, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita beralih ke Datuk Rida Kaliamsi. Tok, bagaimana sebagai seorang budayawan langkah konkret atau langkah nyata yang kedepannya bisa kita lakukan, Tok? Tadi saya sudah sampaikan, sebelumnya sudah sampaikan. Artinya tetap kita harus mulai dari dunia pendidikan seperti itu. Nah kami begini-begini nih, saya ingat Ustadz Osman. Dia selalu bilang, pakailah tanda tangan itu. Selagi Anda berkuasa, perintahkan, pelajari Kurindam 12 itu. Ajarkan di sekolah. Itu teken gubernurnya. Kalau perintah gubernur siapa menolak? Kita bisa menolak. Nah itu harus perintah seperti itu. Mungkin pakai perda, tapi sudahlah. Pakai instruksi gubernur kan bisa. Diajarkan di sekolah itu, belajarlah. Guru-guru itu belajar. Kurindam 12. Kalau sekolah tidak berperan, tidak melakukan sesuatu, ya tak bisa. TikTok segala macam itu semua medium. Besok lusa itu udah tak laku lagi, ganti yang lain. Jadi itu kan medium caranya. Tapi komitmen awal itu political will, kemauan politik, kemauan kekuasaan untuk sadar bahwa Gurindam 12 itu menjadi juru selamat kehidupan generasi muda yang akan datang. Karena lengkap ini sebuah 12 pasal ini. Dibawa kemanapun tidak ada yang bisa celah. Ini karya abadi, karya melintas zaman. Menurut saya ini. Salah satu karya besar yang tidak orang di luar sana sadar. Ini sudah banyak berhasil profesor, doktor yang belajar ini kajian. Tapi kita tak di sini, di Pulau Riau tak pernah sadar bahwa ini asalnya dari sini. Nah, karena tidak ada kemauan politik, kemauan untuk menjadikan hasil karya ini sebagai bahagian daripada perjuangan kita membangun masa depan anak-anak muda kita. Udahlah, kembali ke sekolah. Kalau sekolah ada perintah, sekarang mana ada? Perintah orang tua di rumah pun kadang-kadang anak tak dengar. Tapi kalau perintah guru pasti tetap dengar. Dia pasti akan tak mau dapat nilai yang keempat atau seperti nilai rendah seperti gara-gara tidak memahami Gurindam 12. Pastilah kembali ke sekolah. Tak ada jalan lain saya seperti tadi yang lain itu varian lah. Yang saya katakan tadi. Coba ada gerakan-gerakan lain misalnya. Satu hari berbaju oblong pakai ada satu pasal satu bait Gurindam 12 di kursi belakang. Kita sekali lihat anak muda belakangnya ada. Emangnya gue pikirin gitu. Itu kan pengaruh luar biasa kan bagi anak muda. Nah cari di pasal satu Gurindam dia apa yang bisa taruh di baju kaos itu. Ditaruh itu dia pakai pada hari itu ada gerakan Gurindam 12 satu hari. Kata sekarang tempat lain tidak ada anak-anak sekolah pakai baju kurung hari Jumat. Ini hanya ada di Tanjung Pinang berarti. Dan kalau itu dipakai sebagai model, kan bisa ada hari Gurindam, ada hari apa, macam-macam cara lah. Benar, kalau kita mau. Tapi harus teken, itu tanda tangan itu keluarkan, jangan cakap yang lain aja, cakap teken itu perintahkan sekolah-sekolah melakukan itu. Siapa mau menolak, siapa mau melawan? Kalau gubernurnya perintah, gubernurnya tak mau bicara tentang Gurindam, yang lain. Padahal Gurindam 12 ini sudah dinobatkan sebagai warisan tak benda secara nasional dari Provinsi Kepulauan Riau ya, Dato'. Ditetapkan warisan dunia atau apa kalau tak laksanakan apa gunanya? Iya, Sama dengan pantun. sekali. Cari Pinang pantun di mana ada? Tak ada. Padahal itu warisan dunia. Mana ada? Kita tak peduli. Kekuasaan tidak peduli. Kekuasaan itu tidak peduli. Oke, baik-baik Dok, terima kasih. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Hanafi Ekra. Bagaimana Pak langkah nyatanya? Gurindam ini kan sebenarnya tunjuk ajar untuk pembentukan karakter. Ya terdiri dari pasal-pasal yang merupakan landasan. Seperti pasal pertama dan pasal kedua. Ini pasal pertama dan pasal kedua ini pondasi. Ya. Pasal-pasal lain tidak akan dapat diterapkan menjadi karakter jika tidak dapat dikokohkan pondasinya di awal. Itu pasal pertama, pasal kedua. Pasal berikutnya bagaimana terpelihara panca indera kita supaya berada pada jalan yang benar. Pelihara mata, telinga, tangan, perut, anggota tengah, kaki. Itu sampai kepada yang mempengaruhi kehidupan kita. Apa saja yang mempengaruhi kehidupan kita? Orang-orang di sekitar kita. Yaitu istri, kawan, sahabat, guru, hamba abdi. Itu mempengaruhi kehidupan kita. Carilah olehmu akan sahabat yang dapat dijadikan obat. Itu di pasal 6. Nah, pasal-pasal lain ini kan bangunannya. Tapi juga di Gurindam 12 ada goal. Goal inilah yang harusnya menjadi cita-cita semua orang.
akhirat itu terlalu nyata. Kepada hati yang tak buta, bagaimana orang dapat melihat akhirat di depan matanya? Makanya kalau kita tuh ada kajian seperti ini, melihat surga di depan mata. Bagaimana cara melihat surga di depan mata? Yuk kaji tentang ayat-ayat, hadis-hadis, berita-berita tentang surga. Bagaimana melihat neraka di depan mata? Yuk kita kaji tentang ayat-ayat, hadis-hadis, berita-berita tentang neraka. Biar kita punya cita-cita keinginan masuk surga dengan keindahan-keindahannya, dan kita akan takut untuk masuk neraka dengan kengerian-kengeriannya. Itu jadi dia tuh suatu yang saling berkaitan dari awal sampai akhir. Bagaimana orang bisa memiliki fondasi yang kokoh dalam pembentukan karakter kalau dia tahu akan Tuhannya, mengenal betul akan siapa penciptanya, siapa yang mengatur alam jagat raya, siapa yang beri rezeki, ya. Bagaimana dia akan tahu, akan berkarakter baik kalau tahu tentang siapa dirinya. Itu di Gurindam 12 dijelaskan, barang siapa mengenal kan diri, tahulah ia Tuhan yang bahari. Mengenal dirinya itu kan kajian-kajian orang tua-tua dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kemudian dia harus mengenal apa itu hakikat dunia. Dunia ini fana, dunia ini mainan belaka, dunia ini sebentar. Persinggahan aja ya Pak ya. Persinggahan saja. Baru dia juga harus mengenal hakikat akhirat. Ya, orang yang mengenal 4 hal inilah yang disebut dengan orang bermakrifah. Makrifah itu kan mengenal artinya. Terus. Buah dari itu dia akan berkarakter dengan baik, kelakuannya baik, kata-katanya dia tidak sombong, hatinya bersih, ya. Penyakit-penyakit hati itu sombong, dengki dan sebagainya disebutkan di pasal yang keempat oleh Raja Ali Haji secara khusus. Terus dan seterusnya, alhamdulillah. Ini subhanallah ya. Tapi untuk menerapkan itu tidak bisa simsalabim juga. Dia berproses, pembentukan karakter itu tidak bisa simsalabim. Dia perlu pembiasaan secara pelan-pelan, perlu tauladan. Kita ini kan hari ini juga miskin tauladan. Siapa sih sosok tauladan yang menjadi saya sering membaca buku Fiderman ya, kalangan ada teman saya. Itu anak-anak hari ini banyak juga yang tidak bisa mentauladani ayah dan ibunya. Bahkan sangat benci dengan ibunya atau sangat benci dengan ayahnya. Juga ada. Ya, makanya banyak kejadian hari ini. Itu mengapa? Karena memang pendidikan karakter itu dilupakan. Kita punya khazanah yang luar biasa nih, Gurindam 12. Yuk kita jadikan dia sebagai dasar pendidikan karakter. Mudah-mudahan pendidikan karakter kita dimulai dari pondasi yang kokoh, yaitu keimanan, sampai kepada cita-cita yang terbaik, yaitu keinginan masuk surga. Keinginan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirat. Saya rasa begitu insya Allah. Bisa dimulai dengan keimanan dulu ya Pak ya. Baik Nopi. Menarik sekali pembahasan kita, tapi sudah sampai di ujung acara Siska. Kalau boleh saya simpulkan, di sini pentingnya kita regulasi untuk menjadikan Gurindam 12 ini sebagai muatan lokal, baik dari tingkat kalau bisa dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Dan pentingnya juga kita mendiseminasikan Gurindam 12 ke generasi muda sesuai dengan zamannya sekarang. Jadi kalau zamannya sekarang zamannya TikTok, marilah kita sebarkan Gurindam 12 melalui TikTok gitu. Jadi dan Gurindam 12 ini juga dapat dijadikan tonggak dasar dalam membentuk karakter anak-anak kita, dimulailah dari keluarga dan tentu tidak lepas dari pendidikan di sekolah melalui regulasi tadi. Begitu rasanya Siska? Oke, baik. Terima kasih Nopi. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk para narasumber kami, Bapak Juramadi Esram, Datuk Rida Kaliamsi, dan Bapak Hanafi Ekra. Semoga kita di lain waktu dapat berjumpa kembali dengan bincang-bincang budaya lainnya. Baik Tok, terima kasih ya Datuk. Oke, baik, terima kasih. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai sudah episode kali ini di Bincang Budaya yang bertemakan penanaman nilai-nilai budaya melalui Gurindam 12 pada generasi muda saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Sabda Senandika dan Sanggar Budaya Warisan Pulau Penyengat yang turut memeriahkan
Bincang Budaya pada hari ini. Dan tentunya Siska, terima kasih pula kepada Royal Room All True Hotel Bintan Tanjung Pinang yang telah menyediakan tempat yang sangat nyaman ini. Dan pantun terakhir dari saya, pergi ke pasar membeli kebaya, singgah sebentar membeli rambutan. Usai sudah bincang budaya, sampai bertemu di lain kesempatan. Saya juga ada satu pantun Siska. Membangun atap dengan jerami, jangan sampai ada yang jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, saya Siska Ramalia Dan saya Noviana Handayani. beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bincang Budaya. Jemu fakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tandalah jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tandalah raja beroleh inayah. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cinta. Ingatkan dirinya mati. Itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalulah nyata kepada hati yang tidak buta, kepada hati yang tidak buta, yang tidak buta, yang tidak buta.